dikelirkan dulu persoalannya. Kita belum tahu apakah memang Prabowo bersalah atau tidak, tetapi selama proses hukum itu tidak dilaksanakan, maka stigma bahwa Prabowo itu ada hubungan dengan penghilangan orang itu akan terus ada pada dirinya, karena harusnya pengadilan yang membersihkan. Nah, baik ya, kemudian waktunya masih berapa banyak? Kalau saya cerita bisa sampai sore. Cuma sih ya. Nah, kemudian Mas Jeffrey Serang ya. Jeffrey Serang ya. Baik ya, untuk Mas Jeffrey Serang ini, wah ini luar biasa nih Mas Jeffrey ini, ternyata aktivis tulen ya. Wah luar biasa ini. Jadi kalau dulu kita ada namanya Macan Kampus film ini yang dulu Macan Kampus. Ini yang turun naik mimbar ini ya orang seperti Mas Jeffrey. Jadi saya kira terkait dengan demo yang dilakukan terus ada pembatasan ya. Saya kira memang ini juga yang sering terjadi, bahkan di beberapa kampus kemudian ada pro kontra, ada isu yang diangkat dan beberapa kali terjadi kekerasan. Nah ini yang saya kira juga perlu dibuat ruang ya buat mahasiswa untuk mengekspresikan apa yang menjadi keprihatinan mereka, sehingga juga tuntutan perbaikan itu bisa dilakukan. Kemudian untuk yang kedua tadi ya, menuntut hak guru tadi, tunjangan sertifikasi sudah 3 tahun tidak diberikan dan aksi dihalangi oleh polisi, bahkan ada yang berpuli. Nah, menurut saya Komnas bisa dilaporkan aja ke Komnas agar supaya proses hukumnya bisa jalan. Jadi kan nggak boleh kalau misalnya ada yang aksi, ada yang demo, terus digunakan pendekatan represif itu kan nggak boleh. Nah, tapi juga mahasiswa harus juga memperhatikan juga rambu-rambu dalam melaksanakan demo. Tadi kan sudah ada undang-undang kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah itu kan ada rambu-rambunya. Nah itu juga harus diperhatikan. Sehingga tadi ketika kita menuntut polisi tidak represif, tidak menggunakan kekerasan, tapi kalau mahasiswanya misalnya menggunakan kekerasan, ini kan kadang-kadang wah kalau nggak bentrok nggak keren nih aksinya kan, asli kali gitu. Kalau nggak berdarah nggak jadi berita kan. Kadang-kadang juga gitu. Jadi ekspresi itu boleh dilakukan. Saya sering melihat itu kalau lagi di Amerika itu ya. Misalnya ada yang demo dulu isu Palestina dan Israel itu kan dari dulu kan. Tetapi mereka itu bisa demo bersebelahan dan amannya nggak ada. Ada yang pro, ada yang kontra. Demo aja. Mereka menyampaikan yang pihak satu berpendapat A, pihak B berpendapat yang lain-lain. Ya mereka demo menyampaikan pendapatnya. Nggak saling serang, saling menghargai. Nah, harusnya kan begitu. Kita buka ruang untuk masing-masing itu bisa menyampaikan pendapatnya tanpa harus mengalami berbagai bentuk diskriminasi, kemudian kekerasan dan lain sebagainya. Dan kalau ada yang mengalami kekerasan, tentunya kita bisa dilaporkan ke Komnas. Nanti Komnas akan mempelajari, mendalami apakah memang ada pelanggaran HAM dan apakah nanti bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kita mengundang pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Nah kemudian untuk Ebi panggilannya. Nah saya kira ini hampir sama dengan tadi ya, pertanyaan dari Mbak Patrick terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Memang kita ini seringkali juga apalagi kalau itu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan di Komnas HAM laporan terbanyak pelanggaran HAM berat kita, pelanggaran HAM itu. Jadi laporan pelanggaran HAM yang nomor 1 itu dilakukan oleh pihak polisi. Jadi pihak polisi adalah yang
paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Tapi kalau kita lihat lagi apa yang ditangani, perbuatan yang ditangani oleh polisi di kepolisian sendiri, malah jauh lebih banyak yang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi polisi-polisi yang nakal, yang indisipliner, yang melakukan kejahatan, itu lebih banyak lagi yang dilaporkan di institusi kepolisian daripada di Komnas HAM. Nah, yang jadi masalah kan memang kadang-kadang ketika tindakan yang dilakukan oleh polisi itu lalu kita laporkan ke polisi. Nah, jadi seringkali mandek ini. Misalnya kasus penyiksaan, ada beberapa kasus penyiksaan yang terjadi yang dilaporkan ke Komnas HAM ditangani oleh pihak kepolisian, dilaporkan ke kepolisian, tapi kemudian laporannya tidak jalan. Jadi kayak jeruk makan jeruk katanya. Jadi pelakunya polisi dilaporkan juga ke polisi, sehingga kadang-kadang nggak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga ada usulan ke depannya untuk pelaku-pelaku yang terkait dengan polisi, maka penyidiknya harusnya bukan polisi, dari institusi yang lain. Misalnya contoh tadi yang diangkat juga sama Pak PP, kasus Aiman. Ketika Aiman bicara tentang netralitas polisi, kemudian dia dilaporkan ke polisi, polisi segera melakukan penyidikan terhadap kasus itu. Bahkan diperiksa sampai jam 12 malam. Nah, itu kan kemudian menunjukkan persoalan netralitas ini menjadi persoalan konflik kepentingan itu kan menjadi satu hal yang jadi persoalan di beberapa negara. Ini kalau ada kejadian semacam itu tak bisa lagi ditangani oleh pihak yang dilaporkan karena akan ada konflik kepentingan. Nah, yang terakhir dari Mas Mariano, kalau di Jawa mungkin namanya Mariono. Mariono kalau di Jawa, Mariano. Nah, jadi gini, saya kira ini juga menarik bahwa tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Ferdinand bahwa yang namanya kebebasan berpendapat itu juga ada batas-batasnya dan bisa dibatasi juga. Nah, ketika menyampaikan pendapat terkait tuntutan merdeka, ini kan suatu hal sejauh mana nih tuntutan merdeka itu diperbolehkan dalam hukum di Indonesia, bahkan bisa jadi masuk kategori makar kan gitu. Jadi kalau tindakan yang dilakukan itu dengan pelanggaran hukum, apa diperbolehkan juga gitu kan. Tetapi ketika ada orang yang mengekspresikan pendapatnya dengan cara tadi berpawai atau dengan cara demo, apakah diperbolehkan juga diserang oleh pihak lain? Tentunya kan tidak boleh. Jadi kalau misalnya mereka dianggap tidak bersalah, tidak pas menyuarakan aspirasi untuk memisahkan diri, harusnya tidak diserang oleh pihak ormas, tapi aparat kepolisian aja menjalankan tugas-tugas polisionalnya. Bisa ditanya kenapa kok kalian menyuarakan itu dan lain sebagainya. Dan apakah misalnya menyuarakan aspirasi kemerdekaan itu masuk kategori makar, kan juga tidak perlu kita lihat secara kritis. Apakah yang dimaksud dengan makar itu termasuk menyampaikan pendapat secara damai, ataukah kalau itu dilakukan dengan cara kekerasan, kan gitu, baru masuk kategori. Nah, di beberapa negara yang sudah maju, respon terhadap keinginan untuk memisahkan diri ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang damai dan tidak menuduh orang yang ingin memisahkan diri itu adalah orang yang ekstremis atau separatis ya, sedikit lebih ya. Nah, jadi contoh misalnya di Kanada. Di Kanada itu ada satu provinsi namanya Provinsi Quebec. Nah, di Provinsi Quebec itu mayoritas penduduknya adalah Prancis, orang Prancis. Jadi bahasanya bahasa Prancis. Sementara Kanada itu kan mayoritas bahasa Inggris.
Jadi mereka merasa kami kok berbeda. Karena itu kami menuntut untuk menjadi negara merdeka. Lalu oleh pemerintah direspon, monggo saja kalau memang kalian mau merdeka silakan. Maka dilakukanlah namanya referendum. Jadi ditanyakan secara damai. 3 kali referendum dilakukan, ternyata permintaan merdeka itu nggak didukung oleh penduduknya. Dan damai-damai aja, fine-fine aja. Nah, yang seperti itulah yang saya kira penting untuk dikembangkan, bahwa aspirasi itu bisa direspon dengan baik. Saya kira itu saja karena waktu, mohon maaf sebenarnya ada hal-hal lain yang ingin disampaikan tapi karena waktu. Tetapi sebagai yang terakhir dari saya, Pak Wakil Rektor dan Pak Dekan serta Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa, ini saya kira pertemuan kita Komnas HAM dengan Unwira, ya saya kira ini sebuah awal yang baik. Dan tentunya kita berharap bahwa kerjasama yang kita lakukan ini masih terus berlanjut di masa yang akan datang dalam berbagai bentuk kerjasama. Dan kebetulan di sini ada Bu Sasanti dengan timnya, ada Mbak Siska, dan Mbak Amanda, dan Mbak Wina, Mas Mustafa yang bagian kehumasan. Ini nanti juga bisa ke depan bisa diajak komunikasi hal-hal apa yang bisa kita kerjasamakan di masa yang akan datang, agar supaya kegiatan yang kita lakukan hari ini tidak berhenti sampai di sini, tapi terus berlanjut di masa yang akan datang dan memperkuat kemajuan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjawab dari Pak. Saya mau tanya satu pertanyaan, bisa Bu? Bapak Satu aja pertanyaan. Bonus. Ya. Dalam KUHP yang baru sudah memasukkan tindak pidana khusus dalam KUHP yang baru. Ya, salah satu tentang kejahatan genosid dan kejahatan kemanusiaan. Apakah dengan dimasukkannya genosid dan kejahatan kemanusiaan berat ini, ya, tidak memangkas kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan? Ya, bagaimana terjadi berbenturan, overlapping dengan itu yang pertama. Yang kedua, ya, sesuai dengan tema hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, ya, saya mau tanya seberapa jauh Komnas HAM berperanan penting di dalam memberikan pendapat terhadap materi-materi yang dimuat dalam KUHP, misalnya tindak pidana terhadap martabat wakil presiden, ya, kejahatan terhadap kekuasaan publik dan lembaga negara, demonstrasi, dan penyebaran berita hoax. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan. Ya Pak Dekan Fakultas Hukum ya. Tapi Pak Dekan Fakultas Hukum sepertinya dosen yang mengampu mata kuliah pidana. Kayaknya beliau piawai terkait dengan isu pidana dan HAM. Nah memang betul Pak, dalam KUHP yang baru kejahatan pengaturan terkait dengan hukum materialnya kejahatan hak asasi manusia itu diambil alih oleh KUHP genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, tetapi di dalam KUHP itu disebutkan bahwa jadi dimasukkan di dalam bab khusus. Jadi beberapa kejahatan di luar KUHP itu dimasukkan di dalam bab khusus, yaitu kejahatan tindak pidana khusus. Jadi bab tindak pidana khusus di dalamnya itu ada genosida untuk tindak pidana HAM, nanti ada narkotika dan lain sebagainya, itu juga masuk ke sana. Nah, juga dijelaskan di dalam bab di buku 1 bahwa untuk kejahatan khusus ini dia tetap
menggunakan azas-azas prinsip-prinsip yang berlaku dalam undang-undang sebelumnya. Jadi ini tidak menggunakan prinsip dan azas-azas umum yang ada di KUHP. Jadi sebenarnya tadinya kan kita keberatan karena kan jelas prinsip azasnya berbeda. Contoh misalnya di dalam Undang-Undang 26 itu memungkinkan untuk prinsip menyimpangi prinsip non retroaktif, itu salah satu. Kemudian juga menyimpangi prinsip kadaluarsa. Jadi kan pelanggaran HAM berat itu tidak mengenal kadaluarsa. Sedangkan KUHP kan mengenal kadaluarsa. Nah itu karena disebutkan bahwa tetap mengikuti prinsip azas di undang-undang yang sebelumnya, buat kita tidak terlalu masalah. Jadi karena itu memang sejalan. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian kita lihat ada perbedaan ancaman hukuman. Yang di dalam Undang-Undang 26 ada beberapa perbuatan yang ancaman hukumannya minimal 10 tahun. Nah di KUHP yang baru itu ancaman pidananya cuma 5 tahun. Jadi agak dia lebih ringan ya. Padahal ini kan extraordinary crime. Nah yang jadi persoalan kemudian kan memang hukum acara. Nah hukum acaranya meskipun menggunakan Undang-Undang 26, tapi menurut kami memang perlu diperbaiki hukum acara. Nah diskusinya akan panjang tapi kata waktu ya Pak ya. Dan yang terakhir dalam revisi undang-undang, dalam revisi KUHP sejauh mana nih Komnas HAM diberi uang? Ternyata pada saat revisi Komnas HAM tidak mendapat uang yang cukup. Jadi sehingga kemudian menjelang akhir-akhir disahkannya KUHP itu, akhirnya Komnas HAM, catatan Komnas HAM itu disampaikan melalui jalur belakang. Jadi kebetulan ada beberapa anggota DPR yang dekat dengan Komnas, melalui mereka kita sampaikan. Tetapi tidak semua catatan dari Komnas HAM itu bisa terakomodir. Nah, tapi kita masih berharap bahwa setelah KUHP disahkan dan nanti di 2026 akan mulai berlaku, akan ada revisi terhadap KUHP. Nah, di sini kita akan berjuangkan agar sejak awal Komnas HAM bisa berperan dalam revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan sudah terjawab. Mungkin nanti ada forum lainnya. Demikian kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada siang hari ini tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat bersama dua narasumber, yaitu Bapak Abdul Haris Mundawa dan Bapak Ferdinandus. Saya sebagai moderator ingin menutup diskusi hari ini. Terima kasih, salam sejahtera dan selamat siang buat Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa. Dan jangan lupa tadi untuk para penanya, bagaimana Mbak Anda dan Mbak Siska, apakah sekarang bisa disampaikan? Saya ingin memanggil adik-adik mahasiswa serta Ibu dosen, Ibu Beatrix, kemudian Bang Jeffrey, namanya siapa tadi? Ayo maju. Kemudian Mariana serta Edith untuk ke depan, dan silakan Mbak Siska. Izin Bapak Ibu untuk yang nanya tadi, saya persilahkan ke depan. Yang pertama yang akan memberikan, saya persilahkan tadi Kakak Beatrix bertanya, silahkan. Kemudian Bapak Dekan kami persilahkan ke depan. Izin Pak Semandawa yang memberikan souvenir kepada kedua penanya terlebih dahulu, kepada Kak Beatrix dan Pak Dekan, silakan Pak. Iya Pak, boleh kan Pak ya? Boleh dong tangannya, boleh sekalian. Tahan.
Pak, lihat sini Pak. Ayo Pak. Izin Bapak. Terus sini Pak. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk Pak Ferdinandus memberikan kepada kedua penanya. Silakan. Tiga ya, ketiga silakan Bapak. Boleh ke sebelah sini, adik-adik sekalian. Hadap sini Bapak. Berikutnya Sabar, tunggu. Ya. Siap. boleh dong tepuk tangannya sekali lagi ya, Pak, gimana ya? Baik, terima kasih Pak Ferdinandus. Kemudian tadi yang nge-tag di Instagram atas nama akun @dwitias_erwati, siapakah? Silakan Ibu, izin Bu Santi untuk memberikan. Boleh dong tepuk tangannya untuk Ibu dosen. Iya. Sini Bu. Tahan. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan kembali ke KKM kalian. Baik ya, terima kasih banyak sekali untuk materi yang amat sangat luar biasa dan untuk membuka kita semua untuk puji Tuhan berlaku juga sebagai agen untuk membantu Komnas HAM di area dan wilayah kita masing-masing. Mari kita sekali lagi diapresiasi bersama. Baik, sebelum rangkaian acara puji Tuhan sudah kita lewati, maka dengan demikian berakhirlah pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, dan kami memohon maaf untuk segala macam kekurangan serta berterima kasih untuk segala kebaikan yang dimunculkan dalam kegiatan ini. Kami informasikan untuk teman-teman sebentar lagi akan dikirimkan kuesioner dalam bentuk barcode nanti di depan sini ditampilkan sama teman-teman IT. Mohon berkenan seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini boleh scan barcode-nya dan juga mengisi kuesioner. Boleh ya? Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan untuk Pak Igo, teman-teman dari Komnas HAM, Bapak Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Ibu, Bapak Ibu dosen untuk bisa mengambil tempat di gedung Widya. Silakan. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, kami juga turut diundang untuk bisa langsung mengambil tempat di ruangan media. Dan terima kasih dan apresiasi kami untuk teman-teman mahasiswa. Jangan lupa nanti sebentar di scan dulu barcode kuesionernya sebelum meninggalkan ruangan. Baik, atas nama Pak Ibu kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf segala kekurangan. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Selamat siang.